Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa kuliah aplikasi komputer yang saya banggakan, saat ini kita akan belajar tentang aplikasi komputer khususnya untuk Microsoft PowerPoint. Di Microsoft PowerPoint ini ada beberapa yang perlu kita pelajari. Saya yakin Anda semuanya sudah pernah melakukan hal ini, cuma nanti akan secara di luar teknis nanti akan saya tambahkan beberapa hal yang mungkin akan bermanfaat untuk Anda semuanya. Secara umum, apa yang akan kita pelajari di materi PowerPoint ini ada 5 hal. Yang pertama adalah layout halaman, kemudian slide transition, animation, pictures, kemudian header, footer, dan insert page number. Ini materinya sangat sederhana. Nanti akan saya tambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Oke. Kita mulai dulu dari ini ya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpresentasi. Apa sih itu presentasi? Presentasi itu intinya kita melakukan sebuah penampilan, menampakkan sesuatu ya kepada orang lain ya. Tujuannya itu untuk memberikan wawasan, gambaran secara umum tentang ide, pendapat, gagasan, dan sebagainya, termasuk juga di dalamnya nanti misalnya dipakai presentasi untuk bisnis, itu bisa jadi ya. Jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Yang pertama adalah tentang tampilan presentasi ya. Tampilan saat presentasi itu sendiri harus dengan semangat dan percaya diri ya, harus dengan suara yang lantang, percaya diri dan semangat, supaya audiens atau peserta presentasi itu akan menjadi lebih semangat lagi untuk memperhatikan presentasi yang akan Anda lakukan. Kemudian kesalahan yang sering terjadi, yang sering saya lihat di dalam presentasi kuliah misalnya adalah presenter itu sering atau lebih banyak menatap ke layar presentasi. Itu tidak bagus ya. Jadi jangan melihat terus ke layar presentasi. Ini perlu dilatih supaya Anda bisa menguasai presentasi tanpa terus menatap ke layar presentasi. Kemudian jelaskan setiap poin-poinnya saja ya. Jadi jangan dijelaskan semuanya, tapi poin-poinnya saja, gambaran umumnya. Kemudian seringlah menggunakan bahasa tubuh. Misalnya dalam hal ini adalah sering tersenyum ya. Kemudian saya yakin dengan Anda bisa ya menggunakan bahasa tubuh ini untuk berkomunikasi secara visual dengan audiens, supaya nanti tidak baku, tidak kaku presentasinya. Kemudian agar Anda berhasil dalam melakukan presentasi ini, tentu Anda harus menguasai materi. Jadi kuasailah materinya. Tentu untuk menguasai materi ini tidak bisa presentasi itu dibuat 5 menit sebelum presentasi. Harus dibuat jauh-jauh hari supaya Anda bisa menguasai presentasi tersebut. Kemudian gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Jadi jangan kita sok-sokan merasa lebih unggul ya, tapi justru di dalam presentasi ini samakanlah frekuensi, samakanlah bahasa supaya mudah dimengerti oleh audiens ya. Jadi salah ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu tinggi namun kita tidak melihat tingkatan pendidikan audiens, ngerti apa enggak yang kita presentasikan, yang kita sebutkan gitu. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa semakin saya menggunakan bahasa-bahasa tinggi yang tidak dimengerti audiens maka presentasi saya menjadi berhasil. Itu tidak benar sama sekali ya. Tapi gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Mungkin malah justru kita harus melakukan downgrade atau istilahnya menurunkan kelas dari bahasa yang tinggi ke bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian melakukan kontak mata terhadap audiens. Jadi kalau kita melakukan presentasi secara fisik atau offline, maka kita harus sering melakukan kontak mata ya. Jadi tidak tentu ini akan menjadikan grogi ya,
atau nervous kepada presenter-presenter yang awal yang belum mulai berlatih, maka bisa menatap alisnya gitu ya. Jadi jangan langsung matanya, tapi alisnya kan kelihatannya menatap ke mata gitu. Tapi nanti di situ akan ada komunikasi dengan bahasa tubuh yang akan lebih enak untuk dilihat gitu. Kemudian untuk melakukan semuanya itu tentu Anda harus sering-sering melakukan latihan. Ya, latihan ini tentu Anda harus bisa menata bahasa, menata komunikasi. Mungkin berlatih untuk supaya tidak grogi, Anda bisa melakukan latihan misalnya dengan melakukan presentasi di depan cermin ya, dimana kita tidak mendapatkan audiens atau tidak melakukan presentasi pada yang sebenarnya gitu. Oke, beberapa hal itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di dalam melakukan presentasi, ketika presentasi itu baik atau tidak, kita akan melangkah ke secara teknisnya ya. Oke, untuk melakukan presentasi tentu kita harus menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai media untuk presentasi. Nah, ini contoh Microsoft PowerPoint yang saya gunakan. Ini versi 2013 kalau tidak salah ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan sesuai dengan konteks tadi adalah kita perlu setting layout ya, karena kalau di PowerPoint sebenarnya bukan untuk dicetak ya, maka kita tidak terlalu pusing untuk memikirkan layout, karena ketika kita lakukan show di dalam presentasi kita, nanti otomatis dia akan menyesuaikan layar seberapa lebar gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dulu di dalam Microsoft PowerPoint ini. Yang pertama, di bagian sebelah kiri tentu ada menu-menu yang sering kita gunakan, ada New, Open, Save, Save As, Print, Share, Export dan sebagainya. Kemudian di sini ada menu-menu utama lainnya, misalnya ada Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View gitu ya. Kemudian di masing-masing tab menu ini ada toolbar yang nantinya akan kita bisa gunakan untuk membuat atau mempersanding atau men-setting dari presentasi yang akan kita buat. Kemudian di sebelah kiri ini ada handout atau gambaran ya dari presentasi yang kita buat secara middle, secara kecil gitu ya, gambar kecilnya. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan di bagian ini sebelah kanan bawah. Kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ya di sini ya. Next, kemudian di sebelah kanan ini adalah presentasi yang akan kita buat. Dan di sini ada catatan yang bisa kita tambahkan di dalam slide. Ya, ini setiap presentasi itu ada nomor slide ya, nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Tentu itu akan disampaikan secara urut. Nah, berkaitan dengan layout di PowerPoint itu bisa Anda gunakan pada saat nanti kita akan mencetak handout dari presentasi yang kita buat ya. Misalnya kita memiliki contoh aja dulu ya, misalnya ini halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Nah, misalnya kita akan cetak halaman ini menjadi handout atau dicetak ya, maka kita perlu setting di bagian print. Kemudian perlu diketahui bahwa ketika di sini pakainya adalah full page size, maka ini akan satu halaman itu hanya tampilannya ini ya, gede banget itu. Nah, kita bisa pilih print layoutnya ini, misalnya dengan notes atau dengan outline ya, outline-nya saja, atau mungkin dengan handout ya. Misalnya satu halaman, satu lembar itu berisi 2 slide misalnya. Nah, maka nanti akan menjadi seperti ini. Jadi tentu akan hemat kertas ketika misalnya di presentasinya tulisannya gede-gede ya, besar-besar, maka kita bisa melakukan untuk slide untuk handout ini menjadi misalnya satu lembar itu berisi 4
ini ya 4 slide, itu juga bisa seperti itu. Nah, tinggal nanti di setting seperti apa, urut-urutannya juga bisa seperti ini, misalnya ganjil dulu baru genap dan seterusnya ya. Tapi pada umumnya ketika kita melakukan pencetakan file PowerPoint itu kita menggunakan handout 2 slide seperti ini ya, supaya nanti masih terlihat lebih jelas gitu. Kemudian nanti tinggal dipilih apakah mau dicetak semuanya, apakah dicetak halaman-halaman tertentu ya, kemudian nanti dicetak ke mana gitu, masih nanti bisa dicat ulang. Kemudian nanti kalau sudah siap, sudah semuanya sesuai, kita bisa lakukan print ya. Kemudian kita juga bisa mengedit, misalnya kita tidak mau ada tanggal di situ, maka yang perlu diedit adalah di bagian edit header dan footer. Nah, di sini kita bisa aktif atau nonaktifkan ya, misalnya di bagian ini, nah kita hapus saja misalnya ya, apply. Nah, maka nanti di sini tanggalnya akan menjadi hilang. Ini ya, ada page number ini nanti akan muncul di halaman ini. Nah, kalau misalnya nanti udah dicetak maka nanti akan muncul ya, tapi bisa kita hilangkan juga di sana ya. Untuk kemudian nanti apply. Oke, kemudian di sini kita juga bisa mengatur, misalnya kita ingin lihat besar kecilnya dari presentasi, kita bisa menggunakan kontrol scroll ya, kemudian plus untuk membesarkan atau minus untuk mengecilkan dari tampilan presentasi yang sedang kita desain ya. Tapi pada saat nanti di preview atau slideshow nanti tidak akan ada ini tidak berpengaruh ya, karena ini hanya levelnya untuk editing pada saat kita membuat presentasi tersebut. Oke, kemudian untuk melakukan presentasi tentu kita wajib membuat desain yang menarik ya dan bagus, tapi tetap harus jelas informasi yang disampaikan ya. Bagaimana untuk membuat desain yang menarik? Tentu salah satu jalan kita bisa menggunakan desain bawaan daripada Microsoft PowerPoint, dimana kita bisa memilih beberapa template yang ada dengan cara klik mana yang Anda sukai. Misalnya kita pilih yang ini atau yang ini ya, nah, klik aja, maka nanti halaman tersebut, halaman presentasi tersebut akan otomatis ada background sesuai dengan yang tadi sudah kita pilih. Tinggal kita kasih nama saja, misalnya ini adalah judul presentasiku, ini dibuat oleh aku gitu ya, namanya siapa, kemudian nanti materinya apa di situ, misalnya pendahuluan. Nah, ini materinya bla 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 gitu ya. Oke, ini misalnya sebuah materi yang betul gitu ya. Kemudian nanti kita juga bisa, kalau kita akan menambahkan slide, kita bisa tinggal klik bagian bawah ini kemudian enter ya, maka nanti otomatis slide-nya akan bertambah. Untuk menghapus, misalnya ini mau kita hapus, kita tinggal klik saja kemudian tekan tombol delete, maka nanti dia akan hilang. Untuk mengulangi yang tadi kita bisa menggunakan Ctrl Z untuk undo ya, kemudian Ctrl Y itu untuk redo, satu langkah ke depan, undo itu satu langkah ke belakang. Oke, begitu. Kemudian berikutnya kita melihat di sebuah presentasi yang menarik itu juga nanti perlu menambahkan ada transition. Transition itu adalah efek animasi pada saat pergantian slide ya, misalnya dari slide 1 sampai slide 2 animasinya mau pakai apa gitu ya. Contoh misalnya kalau ini kita tampilkan langsung, bisa tekan tombol ini, icon yang slideshow ini, atau tekan tombol F5 ya, maka nanti ini akan langsung seperti ini. Nah, ini tidak ada slide transition sama sekali. Kalau kita pindah ke slide berikutnya, kita klik ya, nah dia tidak ada efek apapun. Coba kita kembali lagi dengan tekan tombol escape di pojok kiri atas ya dari keyboard kita. Kemudian kita coba pilih beberapa slide transition, misalnya fade ya. Nah, fade seperti ini atau push ya. Kemudian
ada split misalnya seperti itu. Oke, kita coba jalankan apa yang terjadi. Tekan tombol F5. Nah, ini fade ya, fade, jadi dia dari gelap kemudian ke terang gitu. Kemudian ini ada push dari bawah ke atas, kemudian ada split ya dari tengah ya menuju keluar gitu. Nah, ini tentunya akan lebih menarik untuk presentasinya. Anda bisa memilih slide transition manapun ya, sesuai yang Anda mau, tapi untuk saran saya ketika misalnya Anda menggunakan itu untuk presentasi yang resmi, maka saran saya jangan terlalu menggunakan slide transition yang terlalu lama durasinya ya, atau terlalu ribet gitu, yang simpel-simpel saja. Atau contoh misalnya jangan kita menggunakan yang lucu-lucu misalnya kayak gini, origami ya. Nah, ini nanti jadi kesannya tidak formal lagi, tidak resmi lagi gitu. Jadi kalau efek slide transition ini mau dipakai untuk yang tidak resmi, itu boleh-boleh saja gitu. Dan dari sini kita bisa setting misalnya dia ke kanan atau ke kiri ya, pergerakan burungnya misalnya. Nah, contoh begini itu nanti ya, misal untuk presentasi untuk anak-anak itu nanti akan menjadi hal yang baru bagi mereka dan akan menarik perhatian gitu. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa komponen, misalnya ada tabel ya, tinggal klik tabel saja seperti ini, nanti tinggal kita isi ya, misalnya ada nomor, name, nama, alamat, kemudian nomor HP misalnya gitu ya. Nanti tinggal diisi 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk menambahkan baris ini tinggal kita tekan tombol tab saja, nanti dia akan otomatis ke bawah. Itu untuk tabel. Kemudian berikutnya untuk grafik, misalnya kita tambahkan grafik misalnya ini ya. Nah, ketika kita menggunakan grafik, otomatis kita membuka juga Microsoft Excel ya. Kalau ini tampilan karena saya belum melakukan aktivasi terhadap Microsoft Excel ya. Kita bisa merubah dari data-data yang ini ya, kita tinggal rubah-rubah, kemudian tekan tombol save ya, atau save ini, kemudian nanti di close saja, nanti akan berubah gitu. Berikutnya untuk ini ya, insert smart art seperti yang ada di Microsoft Word, kita bisa lakukan juga di sini. Misalnya kita masukkan asalan saja ya, nanti saya yakin Anda sudah paham lah untuk hal ini. Kita coba contohkan saja. Kemudian berikutnya ada pictures, kita bisa mengambil gambar dari komputer yang ada ya, komputer kita, atau mungkin dari internet itu juga bisa. Dan gambar-gambar ini tentu bisa kita lakukan modifikasi terhadap bordernya ya, misalnya seperti ini ya, atau yang lain gitu ya. Kemudian gambar online juga kita bisa dapatkan ya, seperti kita misalnya mau gambar apa, misalnya gambar orang ya, people icon ya. Dia akan mencari di internet, ini syaratnya koneksi internetnya harus bagus ya. Dia akan mencari dari search engine Bing. Nah, misalnya kita akan masukkan ini, tinggal insert aja, dia download dulu, kemudian ini enggak tersedia, oke, insert, oke, mau ya. Kalau yang tidak bisa di-insert berarti link gambarnya itu sudah error atau penyedia gambarnya sudah enggak aktif websitenya. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tentang animasi di dalam Microsoft PowerPoint. Nah, animasi ini fungsinya untuk apa? Misalnya untuk menggambarkan step by step atau langkah demi langkah urutan dari sebuah proses. Misalnya saya ingin menggambarkan, oke, saya hapus aja dulu ini ya. Saya ingin menggambarkan dengan shape seperti ini. Ada kotak ya, kemudian insert lagi
ada gambar ini, kemudian ada lagi apa, misalnya lingkaran. Nah, ini ketika di dalam presentasi akan lebih bagus ya, ketika kita maksudnya adalah ingin cerita tentang suatu alur, maka jangan langsung dimunculkan contoh seperti ini. Nah, jangan langsung seperti ini ya, tapi kita tampilkan step by stepnya. Contoh misalnya, saya tambahin ini dulu ya, ada arrow. Nah, contoh misalnya kita Ctrl C. Oke, contoh saya mau menggambarkan seperti ini, maka tidak bagus ketika langsung muncul begitu saja, tapi akan saya buat step by step menggunakan animasi. Jadi ini perlu saya pilih dulu, kemudian animasi, pilih yang fly in, misalnya fly in dari bawah, kemudian ini sama dan juga ini. Oke, jadi kalau untuk yang bagian ini saya rubah ya, panahnya itu dari sebelah kiri ya, supaya lebih from left. Nah, ini juga sama, from left. Oke, kita coba play. Jadi di sini kita bisa dengan leluasa untuk menggambarkan step by step ya. Contoh misalnya dari bagian ini, kemudian kita lanjut ke bagian ini, dan kita lanjut ke bagian ini. Nah, misalnya gitu. Nah, penjelasannya atau implementasinya nanti bisa disesuaikan dengan presentasi apa yang ingin Anda buat. Tapi yang jelas ketika kita menggunakan animasi seperti ini, maka presentasi akan jauh lebih menarik. Kemudian pada poin keempat, kelima ya, tentang header, footer, dan page number, itu sebenarnya kalau di dalam presentasi tidak terlalu digunakan ya, tidak sering digunakan, tapi bisa juga kita implementasikan misalnya dengan klik insert. Di sini ada header. Nah, headernya itu mau diisi apa, misalnya konten yang statis, atau mungkin misalnya ada note ya, headernya di sini presentasiku misalnya gitu. Nah, footer bisa diisi juga di sini. Ini dilihat ya previewnya di bagian ini. Ini misalnya Februari 2021, play to all. Nah, maka nanti di sini nggak terlalu kelihatan ya, tidak kelihatan bahkan, tapi ketika di handout pada saat dicetak, nah nanti di sini harusnya akan muncul dia. Kita ya, ada presentasiku itu muncul di sana. Begitu juga untuk ada batch number ya, slide number kita bisa tambahkan mau di bagian mana, sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Slide number diklik, kemudian apply to all. Di sini akan muncul ya halaman ke-7 ya, kemudian di sini ada halaman ke-4 dan seterusnya. Pada intinya sebenarnya materi untuk Microsoft PowerPoint ini sangat sederhana, cuma bagaimana tinggal kita mengimplementasikan untuk membuat konten yang menarik untuk presentasi yang luar biasa. Catatannya tadi adalah tentu di luar teknis ya. Kalau di teknisnya untuk materi ini saya yakin Anda sudah pernah menggunakan baik di SMP maupun SMA, mungkin SMK ya, atau mungkin di mahasiswa pernah membuat presentasi untuk mata kuliah, tugas mata kuliah. Nah, ini udah familiar ya, saya yakin. Nah, perlu saya tambahkan juga untuk misal mencari template dari PowerPoint yang tidak umum ya. Kalau ini kan di desain ini sudah umum ya. Nah, sebenarnya di desain ini juga Anda bisa lebih custom lagi ya, bisa membuat formatnya lebih
bagus lagi, nanti ada settingan-settingan yang bisa Anda lakukan juga. Nah, di sini ada variasinya. Misalnya kalau tadi dia seperti ini ya, silver, kita bisa tambahkan variasi, misalnya ada ini ya, ada gradasi seperti ini, atau gradasi biru misalnya, atau mungkin kita mau custom warnanya juga bisa, warna ya, kombinasi warnanya bisa disesuaikan. Nah itu dari desainnya sebenarnya udah banyak yang bisa kita modifikasi supaya tidak benar-benar kelihatan template banget dari apa yang ada gitu ya. Jadi setidaknya misalnya yang tadinya defaultnya seperti ini, kita berubah menjadi mungkin warna yang berbeda sedikit gitu. Nah, ada hal lain yang misalnya kita mau template-nya itu tidak default seperti bawaannya dari Microsoft PowerPoint, kita bisa menggunakannya dari internet. Coba kita cek. Nah, pastikan kita bisa masuk ke Google, kemudian kita bisa tambahkan di situ template PPT gitu ya, kata kunci template PPT. Kemudian kita bisa cari dari image dulu. Nah, tampilannya mana yang kira-kira bagus untuk kita. Ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini. Ada yang sifatnya free, ada yang berbayar ya. Jadi nanti tinggal dicari mana yang bisa kita pakai secara maksimal, mana yang tidak. Nah, coba kita masuk ke sini. Oke, masuk ke sini. Mudah-mudahan ada yang kita bisa jadikan sebagai contoh. Tapi dalam pemilihan template tersebut kita juga perlu menyesuaikan terhadap tema yang akan kita lakukan di dalam presentasi. Contoh misalnya kita akan membuat presentasi tentang furniture, maka kita akan mencari gambar tentang furniture. Oke, contoh misalnya ini, download PowerPoint template. Nah, contoh ini ya, kita download. Tapi di sini sebenarnya kita diwajibkan untuk jadi member ya. Tapi kita coba lihat ketika tidak menjadi member apa yang diberikan dari sana. Kita klik open setelah kita download. Oke. Dan kalau ada protected view, kita bisa klik enable editing. Nah, ternyata lumayan bagus ya. Hasilnya kita bisa modif-modif di sini. Ketika kita presentasi tentang furniture ya, kita bisa rubah ya di sini ya. Tapi tentu sebaiknya kita menyebutkan dari mana template PowerPoint itu diambil ya. Jadi ini tetap dipasang ya. Jadi ada template ppt.com seperti itu, supaya untuk menghargai yang membuat template ini. Dan kita bisa modifikasi semua yang ada di sini ya. Kita bisa modif-modif sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan gitu. Tinggal nanti di save as gitu. Tapi sebagai akademisi yang baik, maka sekali lagi Anda harus menyebutkan dari mana sumber Anda download PowerPoint template ini ya, supaya menghargai hak cipta dari desainer yang sudah membuatkan kita template PowerPoint secara gratis. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan tentang Microsoft PowerPoint, tentang teknik bagaimana cara mengambil, cara layout halaman, slide transition, animasi, kemudian gambar, mengolah gambar, header, footer, insert page number, dan satu ini bonus untuk bagaimana kita mencari template gratis yang bisa kita gunakan atau bisa kita modifikasi. Caranya seperti ada tadi. Ini video bisa diulang untuk langkah sebelumnya ya. Kemudian terakhir, pesan saya ketika Anda membuat presentasi, kita bisa menyimpan ini dengan mode ini ya. Misalnya saya rubah aja
presentasiku.pptx seperti ini, simpan. Jadi kita bisa merubah karena dia menggunakan format pptx ya. Ini namanya presentasiku.pptx. Dan satu lagi, saya sarankan Anda simpan juga dengan format ppsx. Ini ya, PowerPoint Show. Apa bedanya? Coba kita lihat. PowerPoint Show. Ini ya, ppsx. Oke, simpan. Oke, kita close. Bedanya adalah ketika kita menggunakan ppsx ya, maka ketika kita double klik, dia masih membutuhkan PowerPoint di situ dan kita dihadapkan pada editing seperti ini. Jadi belum siap untuk presentasi. Nah, ketika misalnya Anda diminta untuk silakan presentasi dimulai gitu oleh dosen atau pembawa acara, maka saya sarankan Anda sudah siap juga dengan presentasiku.ppsx ya, karena kalau misalnya nanti PowerPoint-nya versinya tidak sama, itu nanti kalau Anda hanya simpan dengan pptx itu kemungkinan akan bermasalah. Tapi kalau menggunakan ppsx itu trouble di softwarenya itu kemungkinan akan diminimalisir ya, karena ppsx ini dia sifatnya sudah independen, berdiri sendiri dan tidak terlalu berpengaruh terhadap dari versi dari software PowerPoint-nya itu sendiri ya. Kalau kita double klik, dan ini sudah langsung otomatis siap untuk melakukan presentasi. Oke, nah seperti itu. Jadi sudah langsung siap di sini. Oke, itu tadi tentang penjelasan Microsoft PowerPoint. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.